panjang, diberi sehat afiat. Amin. Umur, dimudahkan urusan dunia akhirat dan langkah kita semua diberkahi Allah Subhanahu wa taala menuju menjalani kewajiban kita bersama, yaitu dalam melaksanakan talabul ilm yang merupakan perintah Allah dan Rasulnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ma yu'inu ala dzikril maut. Kita masalah maut mulai nih, enggak apa nih ya. Kita ketinggalan mati nih. Ma yu'inu ala dzikril maut. Karena kemarin di dalam kitab katakan orang yang paling cerdas itu adalah orang yang aktsaruhum lil mauti dzikra, orang yang paling banyak mengingat kematian. Wa aktsarum istidadan, orang yang banyak melakukan perbekalan untuk kehidupan yang akan datang, bekal dan abadi. Itu orang yang cerdas. Karena dengan talak ukur itulah, karena kita di dunia itu bukan selamanya. Iya, singgah doang sebenarnya. Numpang ngopi Begitu. Yang pada hakikatnya kita diciptakan oleh Allah untuk kekekalan. Di mana yang pada hakikatnya di tempat apabila kita hidup di dunia itu jadikan ladang akhirat. Apa yang kita tanam, di sana kita akan panen. Kalau kita tanam bibit-bibit surga, nanti kita akan memetik buah-buah di surga. Kalau kita tanam bibit neraka, naudzubillah, ya berarti yang kita hasilkan ya begitu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Hal yang menyebabkan orang bisa membantu dia untuk mengingat kematian, ya, diriwayatkan oleh Muslim bin Abi Hurairah, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zurul kubur." Ziarilah kubur. Jadi ziarah kubur itu sunnah, perintah. Zurul kubur. Fa innaha tudzakirul maut. Karena ziarah kubur itu akan mengingatkan pada kematian. Mengingat kematian, ya ziarahnya ke kubur. Tapi langkahnya pergi ke kubur, ziarah aulia kek, ya, ziarah orang tua kek, atau ziarah maqabir muslimin, kuburannya orang-orang muslim, itu semuanya membantu untuk ingat kematian. Jadi ingat kematian itu bukan kita hanya sekedar ingat begitu doang, ya, tapi kita membawa hati kita, pikiran kita, batin kita, itu kita bawa. Kira-kira bagaimana akhir saya, bagaimana nanti di sana, apa yang akan saya dapati, bagaimana nanti di alam barzah. Itu yang menjadi lebih baik. Bukan ngingetin mati, nyebutin mati, bukan. Tapi hal itu yang harus kita bawa. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dulu aku melarang kalian ziarah kubur. Adapun sekarang fazuruha, silakan kalian ziarah. Kenapa? Ada larangan. Ya, ada larangan dulu zaman jahiliyah bagaimana orang di dalam kepada orang-orang yang telah meninggal dunia, bisa bisa merusak pada akidah dan
keimanan gitu. Karena di kita aja ibaratnya bisa terjadi ya, yang namanya itu kepercayaan ya. Nah, kita dulu bukan lagi Islam yang pertama datang, banyak apa kepercayaan yang menyesatkan, tercampur ibaratnya ya. Kadang masih ada tersisa ya, ziarah kubur. Gimana Bang Nasir? Saya mau ziarah kubur. Itu apa di Baskom? Ini apa namanya, pindang bandeng. Oh, bawa pindang bandeng? Iya, dulu waktu masih hidup senangnya makan pindang bandeng. Lah, buat apa dia pindang bandeng ya? Kalau ngajak makan rombongan sono nggak apa-apa. Ini yang dibilang yang dikubur seneng pindang bandeng. Jadi yang dibutuhkan mereka itu adalah doa. Yang minimal kita ngucapin salam, ya assalamualaikum ya ahlal kubur. Allah yaghfir lana wa lakum, Allah ampuni kalian dan semua maqabir muslimin. Itu ucapin salam. Ya kita lewat dalam pemakaman. Karena muamalahnya seperti kita masa hidup. Kalau kita kenal sama muslim, lewat depan rumahnya dia lagi ada ngopi lewat deh, yang nggak negor nggak apa, atau maksudnya itu orang kayak gedebong gitu kan, nggak ada permisinya, nggak negor, belagu banget, dalam kan kenal. Nah ketika kita lewat pun kita kenal di antara para makabir di situ, pengapa yang dikubur, kita nggak ngucapin salam, dia juga tahu. Ya Allah sih pulang nggak ngucapin salam. Seperti itu. Oke, ngucapin salam, assalamualaikum, dia akan membalas salam kita dan dia berbahagia dengan ucapan salam. Salam kan doa, ya. Senang dia. Apalagi sambil ngucapin salawat. Gitu. Apalagi saya bisa baca Al-Fatihah sambil jalan ya nggak apa-apa. Kita hadiahkan bacaan kita, itu adalah merupakan hal yang menjadikan mereka berbahagia dan senang dengan kita. Bahkan dia mendoakan, mudah-mudahan dia panjang umur. Dia sering lewat. Ini orang-orang pelupa dulu, gak pernah ngucapin salam gitu. Kenapa? Al-an fazuruha, sekarang kalian ziarah. Fa innaha tuzhidu fid dunya. Karena dengan ziarah kubur juga akan menjadikan dampak kita ada sifat zuhud di dunia. Kalau nggak pernah ziarah kubur, nggak pernah mikir mati, dunia dikejar, jadi lupa mati. Ketika ziarah kubur kita ingat mati, bahwa kita akan kembali ke situ. Ada apa nih terus menerus ke dunia terus. Jadi ada sifat zuhud. Menerima apa yang sudah ada pada kita dan membawa diri kita untuk semangat di dalam menjalankan perbekalan untuk akhirat. Karena dunia ini adalah penentu. Dunia ini penentu kehidupan yang akan datang. Udah di sini doang, di dunia doang nih, di dunia taat udah di sana. Ya. Karena surga itu ibaratnya lebih dekat daripada tali sendal kita. Surga lebih dekat daripada tali sendal kita, dan begitu juga neraka. Lalu gimana nggak seperti itu? Coba dia hidup taat, selalu sholat, ya, selalu menjalankan kewajiban, meninggal ya udah ninggalin nolongnya ke surga. Tapi belum sempat taat dalam kemaksiatan ya meninggal. Orang baca surat ayat kursi. Siapa orang baca surat ayat kursi setiap habis sholat, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, sampai selesai. Setiap habis sholat dia baca. Itu nggak ada pemisah antara dia dengan surga, cuma kematian doang. Jadi udah suratnya pendek, fadilahnya
luar biasa. Bahwa diri kita sholat, baca tuh yang dianjurkan, baca surat Al-Ikhlas. Ya, baca satu surat Al-Ikhlas, dia sama seperti baca sepertiga Al-Quran. Kalau dia baca surat Al-Ikhlas 2 kali, berarti baca 3 kali, pahalanya seperti dia hatam Al-Quran. Tidak ada surat yang lebih lebih anja, lebih menyelamatkan seseorang daripada gangguan jin, setan, ya, daripada surat Al-Mau'idatain, surat Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Alhamdulillah, enggak semua surat kayak surat Al-Baqarah semua panjang-panjang, mau gimana ngapain. Alhamdulillah, banyak surat yang pendek-pendek kita bisa bawa dalam sholat. Kita bisa baca dalam sendirian kita, dalam kita mau berbaring, mau tidur, gitu. Dibaca. Nah, ini sunnah. Baca surat-surat itu. Pendek, manfaatnya luar biasa. Banyakin baca Nas, banyakin surat Al-Falaq. Itu akan menjaga diri kita. Di mana-mana ente masalah asing apa, ya udah baca surat itu. Banyakin aja surat itu. Ya. Anjakin tadabbur alam kemana? Orang nyampe ke tempat itu, ya enggak? Diajakin dah, tempat ini kayaknya enggak ada yang nyapa lah. Kalau asing, kalau takut ya banyak gitu. Suara-suara seperti itu, ayat kursi, surat An-Nas, surat Al-Falaq, banyak baca gitu. Karena akan melindungi kita, jaga buat diri kita. Fa'innahu yarikul qalbi, ziarah kubur itu akan melemburkan hati. Hati kita keras nih ya, karena dosa dan kesalahan jadi keras. Gimana biar bisa lembut ziarah kubur? Pakai adab-adab ziarah kubur, ya. Ucapin salam, injak kaki masuk kaki kanan dulu, jangan pakai sendal, gitu. Di sana kita banyak zikir sama Allah. Kita akan akan menjadikan hati kita lembut. Wa tadma'ul ain, ya, akan mata ini akan akan menangis, mata ini akan mengeluarkan air mata. Jadi mata itu ada mata, ibaratnya mata yang jelek, ya. Apa mata yang jelek? Enggak pernah ngeluarin air mata sama kesalahan atau dosa. Bagaimana biar keluar air mata? Ziarah kubur. Karena kita akan menghadapi seperti itu. Kata Sayyidina Ali, Sayyidina Ali ini bab Madinatul Ilm, pintunya kota ilmu Nabi kita Muhammad SAW. Cuma khitab langsung, ajak bicara. Ya ahla la ilaha illallah, wahai para pemilik la ilaha illallah di alam kubur, ya. Kaifa wajadtum la ilaha illallah, bagaimana kalian dapat itu la ilaha illallah? Kata Imam Al-Hakim, beliau dapat apa jawaban? Wajadna la ilaha illallah, wahai Imam, hiya munziyatu min azabillah. Kami dapati la ilaha illallah itu adalah dialah yang menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak ngucapin la ilaha illallah, la ma'budah bihaqqin bil wujud illallah. Artinya begitu, tidak ada sembahan yang wajib kita sembah melainkan hanya Allah. Lain-lain tingkatannya orang dalam memiliki pengetahuan la ilaha illallah. Kalau kita minimal itu la ma'budah bihaqqin bil wujudi illallah. Tidak ada sesembahan yang wajib kita sembah kecuali hanya Allah. Orang-orang yang tinggi, kayak orang ahli tarekat,
Dia mah lebih tinggi lagi, la maksuda fil wujudi illallah. Nggak ada maksud tujuan apapun di dunia ini kecuali hanya Allah. Maksud dan tujuannya semata-mata hanya untuk Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. La ilaha illallah. Lebih tinggi lagi, la maujuda illallah. Tidak ada maujud nih, nggak ada kecuali hanya Allah. Kita ada ini siapa? Karena adanya langit, bumi, adanya laut, adanya bintang, semuanya adanya karena tadinya tidak ada yang mengadakan Allah. Berarti nggak ada pada hakikatnya semua, apalagi kekayaan kita, apalagi jabatan kita, apalagi semuanya nggak ada keberadaan semuanya kecuali hanya Allah Subhanahu. Mau ngapain? Macam-macam. Kita adanya diciptakan sama Allah. Tuh arti la ilaha illallah mereka. La maujuda illallah. Nggak ada yang namanya maujud itu hakiki kecuali hanya Allah. Punya apa kita? Yang semua yang diberi diciptakan dari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Yudzakirul akhirah, akan melembutkan hati, akan bikin mata menangis. Wala taqulu hujran fa innaha tarikul qalb ay ziyarah. Ziarah ini semuanya membawa manfaat. Di kuburan masih ketawa juga, mencekak kekiki, nggak lihat apa itu yang apa? Yang kita lagi ada di situ. Mereka seandainya diberikan kita mendengar, waduh, udah nggak enak lagi minum, nggak enak makan, apalagi tidur juga sama, nggak bisa tidur. Tapi karena kelembutan Allah, kita jadi nggak tahu. Tapi kalau selain jin dan manusia bisa mendengar apa yang terjadi, teriakan dan cerita mereka mendengar. Tapi hal lain ini namanya jin dan manusia tidak diberikan mendengar untuk itu. Gitu ya. Itu yang membantu kita dalam mengingat kematian. Apalagi zul kubur waqsil mauta fa inna mula mu'alajatun jasadin hawin mau'idatan balighah. Memandikan jenazah. Nih, memandikan jenazah. Waduh, memandikan jenazah ada tugasnya Pak Ustaz. Ya emang ada tugasnya, kalau nggak ada yang bisa mah ya. Tapi ente ngikutin memandikan, ya, itu ada manfaatnya. Kenapa? Ini akan mengobati jasad hawin. Jasanya betul-betul hawin mau'idhah balighah. Nggak pernah tersentuh ini orang jiwanya nih. Nggak pernah tersentuh sama agama, nggak pernah tersentuh sama yang namanya takut sama Allah, sama maksiat. Disuruh mandi jenazah dia, kalau kagak nangis dia turunin jenazah, disuruh aja di situ dia tuh. Iya. Jadi manfaatnya buat yang masih hidup luar biasa. Rasanya apa giliran dia nurunin mah, nah gemetaran juga ya. Ya, mudah-mudahan nanti kita dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan selalu kekuatan, selalu semangat untuk menggapai kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bisa mengisi hidup kita ini semuanya dengan menjadikan angkat derajat kita oleh Allah dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala segala kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
laka syai'un wa antal alimul ghuyub wa anta ala kulli syai'in qadir wa antal ilmul ghaib wa antal alimu ala kulli syai'in alim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka selamatan fid din wa hidayatan fil jasad wa jadatan fil imani wa barakatan fil rizqi halalan thayyiban wa taubatan qada maut wa rahmatan inda maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma hawin alaina zikra fil maut wa najjina minan nari wa lafain hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wal akhiru da'wana